Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil akhlaqil karimah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawaa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imah yasluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah, yang mana dengan hidayah Allah kita masih dalam agama yang sangat mulia ini. Dengan taufik Allah kita mampu melaksanakan salat subuh berjamaah, dan dengan inayah Allah kita diberikan kesehatan dan kesempurnaan dalam berakal. Salawat salam ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Imam Syekh dan pengurus masjid yang ulun Tuhan muliakan, subhanahu wa ta'ala, hadirin wal hadirin. Izinkan saya pada kesempatan yang subuh yang mulia ini, sembari kita niat i'tikaf kepada Allah, marilah sama-sama kita mengkaji 1-2 ayat Allah yang mudah-mudahan menjadikan kita semakin bertakwa di hadapan Allah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka kiranya bulan ini kita jadikan momentum untuk semakin taat kepada Allah. Berkenan dengan hal tersebut, maka tema yang akan saya sampaikan adalah Ramadan, momentum membentuk pribadi yang salih. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara masalah salih adalah harapan kita bersama. Seorang ayah mengharapkan dirinya menjadi solih. Seorang suami mengharapkan istrinya menjadi istri yang solehah. Seorang ayah mengharapkan anaknya menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang solehah. Kita juga mengharapkan seluruh generasi menjadi generasi yang solih dan solehah. Tetapi sebelum pengharapan itu kita hadirkan, terlebih dahulu kita kaji dulu apa itu solih. Beberapa imam memberikan definisi yang berbeda tentang solih. Secara bahasa, solih itu artinya baik ataupun tidak rusak. Namun secara istilah ada yang mendefinisikan solih itu adalah orang yang mampu menjaga istiqamah. Tetapi ada definisi yang mudah untuk kita amalkan. Solih itu adalah orang yang berbuat baik lahir dan batin. Jadi solih itu adalah orang yang berbuat baik lahir dan batin. Jadi bila berbuat baik lahir saja di depan manusia saja, akan tetapi tidak berbuat baik secara hatinya di belakang manusia, maka belum tentu dikatakan sebagai solih. Imam Al-Ghazali membedakan solih dan muslih. Kalau solih itu adalah orang yang berbuat baik pada dirinya pribadi, seperti subuh ini. Bapak-bapak mampu hadir berjamaah, ibu-ibu mampu hadir berjamaah subuh. Akan tetapi muslih adalah mampu menghadirkan kebaikan kepada orang lain. Mampu mengajak anak kita untuk subuh menuntut ilmu. Mampu mengajak keluarga, tetangga dan orang lain untuk berbuat baik. Itu disebut dengan muslih. Pada intinya sama. Bila kita ingin menjadikan diri kita solih, bila ingin menjadikan anak kita solih, maka tahapan-tahapan untuk menjadi solih cocok je bab bulan suci Ramadannya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Ali Imran ayat 113 dan 114 menguraikan tipikal orang solih. Mungkin uraian yang naba Al-Quran 113 dan 114 ini bisalah kita jadikan sebagai modal untuk terus membentuk pribadi-pribadi, sekurang-kurangnya mengikutilah orang yang salih.
Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaysu sawaa'a min ahlil kitabi yatslu ummatun qa'imatun yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Secara umum terjemahannya begini, dan tidaklah sama, karena sebagian ahli kitab mereka umat yang jujur. Yatsluna ayatillahi ana al-laili, mereka membaca ayat-ayat Allah di malam hari. Kemudian juga mereka bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka amar ma'ruf, seru kepada yang ma'ruf dan cegah kepada yang mungkar. Serta mereka bersegera untuk berbuat kebaikan, dan merekalah tergolong orang-orang yang soleh. Jadi berdasarkan ayat ini, kita akan coba kaji satu persatu tipikal-tipikal orang soleh, sehingga kita mampu membentuk diri menjadi orang soleh, baru nanti lahir generasi-generasi soleh. Tipikal yang pertama adalah yatsluna ayatillahi ana al-lail. Orang yang suka membaca Al-Quran di malam hari. Jadi kalau membaca Al-Quran di saat habis-habis sholat 5 menit, 10 menit, itu rata-rata orang beribadah mampu untuk melaksanakan. Tapi kalau malam membaca Al-Quran, terlebih memasukkan di dalam sujud, di dalam tahajudnya, di dalam sunat malamnya, katakanlah seperti Imam Syafi'i misalnya, sekali baca tahajud 1 juz setengah, atau Nabi Muhammad sekali tahajud 1 Al-Baqarah, bahkan tambah dengan Ali Imran. Jadi yang pertama, inilah tipikal muslim. Anak-anak kita menjadi patokan juga. Bila dia sering membaca Al-Quran di siang, di malam, wabil khusus di malam hari, maka itu sudah ada ciri-ciri orang solih pada dirinya. Jadi kalau memang pas membuka Al-Quran, leboh ayat kadengut tu, nyan golomna tipikal-tipikal soleh padanya. Tak nyan dum ba anik katanya. Begitu mereka kita ajarkan Al-Quran habis maghrib atau habis isya atau saat libur dari balai pengajian, pahangan tanya yang leh minit kadengut hai tembut. Tapi begitu kita sodorkan satu lagi yang petak itu, yang berbentuk HP itu 3 jam. Ya, saya ceramah di tempat SD, saya tanya, nak, kalau ngaji sehari semalam berapa waktu di Ramadan ini? Ya mungkin habis subuh, Ustaz. Habis itu, kalau duhur, HP sampai asar. Kalau asar, mungkin HP sampai buka puasa. Jadi inilah, tipikal ini harus kita bentuk, diawali daripada ayah, ibu, baru lahir ke anak. Jadi kalau mamaknya tidak suka Al-Quran, kita bapaknya tidak suka Al-Quran, maka anaknya juga akan mengikuti hal-hal demikian. Karena apa? Karena Al-Quran itu ibadah. Baca Al-Quran ibadah. Baca Al-Quran dapat petunjuk. Baca Al-Quran mudah rezeki. Baca Al-Quran sembuh dari penyakit. Baca Al-Quran sumber petunjuk. Baca Al-Quran merupakan solusi dari segala solusi. Jadi seseorang duduk misalnya di satu tiang masjid baca Al-Quran, lengkap pada beliau. Udah warahmatan, diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk, furqan, pembeda baik dan buruk. Tambah lom tengah baca Al-Qurannya, hana mencih Al-Waqiah ke dia mudah rezeki ke dumpu ayat je baca. Hana mencih Yasin ke dia husnul khatimah, asal baca Al-Quran, insya-Allah meninggal husnul khatimah. Hana mencih ayat kahfi ke dia untuk keselamatan iman, akan tetapi asalkan baca Al-Quran, insya-Allah selamat iman. Tidak harus ayat dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, mudah rezeki. Tidak harus surah apa, misalnya surah-surah tertentu. Artinya baca Al-Quran secara umum saja, sidro urang baca Al-Quran, bertumpu berbagai kebaikan pada dirinya sampai dia keluar melakukan aktivitas dalam petunjuk Allah. Makanya kita lihat bagaimana program-program pendidikan diawali di pagi hari membaca surat Al-Quran. Program balai pengajian membaca surat Al-Quran. Tetapi bila anak kita tidak berhasil bersama dengan mereka di sekolah,
di pengajian, bahkan mereka putus sekolah dan sebagainya, walhasil tidak pernah memegang Al-Quran, yang awai daripada kehancuran bagi anak tersebut. Yang kedua, wahum yasjudun. Saya yakin sendiri, bahkan lebih yakin lagi, saya dibandingkan dengan jamaah ini lebih kepada para jamaah melaksanakan ibadah sujud kepada Allah. Ibadah berjamaah di masjid yang mulia ini dengan jamaah istiqamah yang rutin. Tapi bulan suci Ramadan ini momentum menambah sujud kepada Allah. Kita tahu bahawa ibadah bulan suci Ramadan yang sunnah pun hampir sebanding dengan fardu di bulan lain. Ibadah yang fardu di bulan puasa ini 70 kali dibanding dengan bulan yang lain. Maka kita harus perbanyak sujud. Harus tahu sahab bila tahajud. Harus tahu sahab benar tahajud. Tatub dengan witir di akhir. Kita harus berusaha sekali-kali salat tasbih. Kita harus berusaha jangan hanya di 21 sampai 30 kita qiyamul lail. Itu bukan qiyamul lail 21 sampai 30. Mempertebal qiyamul lail. Memperbanyak ibadah. Qiyamul lail sudah bisa dimulai dari sekarang. Dari 1 Ramadan. Setiap malam. Qiyamul lail 21 sampai 30 itu begadang total. Ataupun begadang sepertiga malam, seperdua malam. Tapi qiyamul lail yang kita lakukan setiap saat ini di bulan suci Ramadan untuk sujud kepada Allah, yang penting tak-tak. Seseorang membaca la ilaha illallah 100 kali, lain fadilahnya. Seseorang beristighfar 100 kali, lain fadilahnya. Tetapi seseorang yang salat sunat 2 rakaat, ba'diyah isya katakanlah, yang begitu banyak pahala, tarawih yang begitu banyak pahala, salat sunat tasbih, salat sunat hajat yang begitu banyak pahala, dilakukan le sujud dalam bulan suci Ramadan, yang lebih lom menjadi ciri-ciri orang soleh. Maka runtuh bibina dosa. Oi tanya le tinggal sembahyang fardu, tak ada sembahyang fardu. Oi kita juga ingin baring, ilung hawalung si tahajud. Silahkan kita barengi dengan tahajud. Oh saya ingin salat tasbih biar lebih banyak sujud, lebih banyak membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Enggak usah harus guru pun, kita bisa belajar dari kawan kita. Demikian. Menyola sujud kitanya, nyan kitanya insyaallah pelan-pelan akan menjadi orang yang baik lahir dan batin. Yang ketiga, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat ini mengkisahkan bahawa ahli kitab banyak yang enggak ikut Nabi. Akan tetapi Allah mengecualikan walaisu sawa. Tidak semua ahli kitab tidak mengikuti Nabi. Karena ada mereka ummatun qaimatun tadi, umat yang jujur. Salah satu ciri umat yang jujur adalah yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka jika kita merasa diri beriman kepada Allah dan hari akhir, alhamdulillah, bersyukur. Walaupun kita merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, belum tentu belum tentu terjawab di dalam amal ibadah kita bila tidak kita asah iman. Kita ni cerita iman anak kita yang generasi muda yang melakukan begal, mereka yang lakukan kekerasan, mereka yang lakukan perampokan, mereka yang tinggal solat, tinggal puasa, mereka juga mengatakan beriman. Tapi iman jihana udip. Ijit pre puasa dalam bulan suci Ramadan, ijit pre sembahyang dalam bulan suci Ramadan. Mereka tetap tidak mau salat. Mereka bulan suci Ramadan tahu harinya berpuasa, tapi malam harus begal. Siangnya mereka tahu kita berpuasa, tetapi mereka tidak kadang melaksanakan ibadah puasa. Hana pancaran iman. Tetapi menyona pancaran iman, dum tega ibadah, tetap selalu takut kepada Allah. Ilung tak tersentuh dengan kisah Khadijah ketika beliau sakit ingin kembali kepada Allah. Beliau panggil Fatimah, anakku, sini bentar. Kiban bunda. Bak lung kaleng-kaleng, lung nyo tak berat ka sakit. Mungkin ajal lung hana trip le wahai anak lung. Bek pegahnya mak. Lung ne sangat lung harap bak gata. Tamu rumpuk siga nak dengan ayah anda gata, yaitu kekasih lung baginda Nabi Muhammad. Talaki saya surban si on, mintakan surban sama ayah 1 lembar. Dan nanti surban itu jadikan sebagai kain kafanku. Mama kok bilang gitu. Meno anak hai.
InsyaAllah kalau serban Nabi Muhammad engkau berikan kepadaku, engkau jadikan kafanku, aku yakin akan lepas dari siksa kubur sekurang-kurangnya. Akhirnya Fatimah berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Ayah, boleh minta serban satu? Untuk apa? Mama perlu serban satu. Mama enggak berani bilang langsung. Kalau dia promoh danyo, kena orang rayanya, titi orang pep-pep. Jajan nyonyo je, gorden baru, pagu baru, cek rumah baru. Khadijah yang lagi yang berjuang agama, hang gejik laki serban tion bak Nabi Muhammad, lako. Jadi mama minta serban? Iya. Katanya mama sudah dekat ajal dan ingin serban menjadi kain kafannya. Datanglah baginda Nabi Muhammad menjumpai bunda kita Khadijah. Wahai istriku, aku telah menerima amanah dari Allah bahwa engkau akan menjadi calon penghuni syurga. Jangan riskan tentang siksa kubur. InsyaAllah engkau akan ditempatkan di syurga. Ini kalau sidro istri Nabi Muhammad, semua hartanya dikorbankan pada jalan agama. Orang yang kaya luar biasa di negara Arab, bahkan 1/2 kekayaannya melebihi daripada orang kaya lain di negeri Arab, disumbangkan ke dalam Islam. Bahkan sampai pernah kata pada suaminya, wahai suamiku, andai engkau sedang berdakwah dan aku tidak memiliki apapun untuk kusumbangkan ke dakwahmu, engkau terhalang dalam dakwahmu, boleh engkau gali kuburku, ambil saja tulang belulangku untuk engkau jadikan jembatan dalam dakwahmu. Dumnan perjuangan, tulenglong lam kubur jidrona ambil, jadikan sebagai jembatan engkau lewati berdakwah. Tetapi apa yang dia minta di saat akhir hayatnya? Ya, baginda Nabi Muhammad, berikan surban untukku agar aku terlepas dari siksa kubur. Dia nak katanya, lihanai semayang, ibu pun maksud lah. Lihanai semayang, hanai puasa, melakukan pencurian dan hal-hal lain. Ini apa? Karena imannya tidak terukir indah. Imannya gelap oleh maksiat. Imannya gelap oleh ilmu. Karena awal daripada kemungkaran, karena jahilnya diri manusia tersebut. Maka sabi-sabi ada kikis ilmu. Kikis ilmu dengan sujud, kikis iman dengan sujud, tak kikis iman dengan membaca ayat Al-Quran, sehingga iman selalu bersinar dan selalu dapat hidayah dari Allah. Yang keempat, wa yusari'una. Yang keempat, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Seru kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan cegah kepada yang mungkar. Ia berseimbang. Contoh, kita ingin melakukan ini di rumah tangga kepada anak kita. Wate ta perintah anak tersembahyang berseimbang dengan talarang anak maksiat. Nasiro ayah perintah anak sembahyang, tapi larang dari pacaran hana gelarang. Kelom bek tak abau rumah, papa lain home. Jadi berseimbang. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bapak solat, anak disuruh solat, tapi anak pergi ke pesta jilbab menojikai buta-buta. Na'udzubillah, pergi pakai jilbab, pergi tutup dada. Sehingga 20 dra bidadari mendampingi pengantin setiap hari, kiri 10, kanan 10, semua mereka membungkus aurat. Kita menyuruh mereka solat, tapi kita tidak mencegah ni, baik lagi yang cara cok bajai ni. Ya lagi yang kacok bajai, lung dosa, lung lam nuraka, makkah lam nuraka, orang yang menonton dalam nuraka, semua mereka akan celaka gara-gara sikap kamu ni. Gara-gara pakaian kamu ni. Bubelen betul-betul. Berseimbang betul-betul antara amar makruf kepada anak kita dengan cegah kemungkaran. Ada anak kita yang saat azan misalnya main HP besar-besar. Kita cegah ni, azan itu merupakan kunci untuk kita hadir ke dalam solat. Sehingga huruf kiamat lam kubukan ke kurek kupeng temi hanada dengan azan. Ada anak kita yang melalaikan waktu solat, boleh goleh semayang lehu. Kita cegah dia. Kenapa? Dengan kita cegah dengan kalimat-kalimat yang indah,
dengan sedikit rasa marah, rasa kecewa, maka anak tersebut akan tahu nyogot nyohanagot. Tetapi di dalam mencegah kemungkaran jangan langsung mengambil seperti tahap-tahap hukum lah. Kena ayat yang pegah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Leboh tahapan dalam tadidik anak, ataupun mungkin lagi kamu mendakwah, ada 3 tahapan. Bil hikmah yang pertama. Kibal yang maksud bil hikmah. Bil hikmah adalah dengan pelajaran yang baik. Dengan hikmah adalah dengan sikap yang sempurna, suri toladan. Lu yakin thang menyotagedi puasa malam sampai-sampai ni sembahyang tahajud 3 ge ibadah anak pasti tanya. Apa yang dilakukan oleh ayah jam 1 malam? Apa yang dilakukan oleh ayah jam 4 pagi, mak? Ayah salat tahajud. Mak, habis subuh ayah baca Quran, mak. Kenapa mak ayah selalu baca Quran, mak? Mak, jam 8 ayah solat. Solat apa yang dilakukan oleh ayah jam 8, mak? Solat duha ni. Anak-anak kita semakin tahu. Mak, di masjid yang azan ayah ya. Hayya 'alas shalah. Irama apa, mak, yang dibaca sama ayah? Irama kurdi ni. Ayahnya ngaji. Ya ayyuhalladzina amanu. Mak, ayah ngaji irama apa? Bayati ni, nahwan ni. Teman menyomak hantam ke dengar Quran. Menyomak hantam ke dengar azan. Kan nyan ke pernah. Sehingga lahirlah anak-anak gedanya yang model-model lagi kan. Sudah salat ni, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, yang baik jauh. Hanja kan anak-anak yang soleh. Tetapi bila memang orang tuanya memberikan tauladan, memberikan hikmah, insya-Allah pelan-pelan jikutlah anak gedanya. Tetap jikut. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Contoh-contoh terbaik. Untuk contoh-contoh terbaik itu harus kita seimbang. Saya teringat ada satu perkataan dari Bapak Dandim kita. Beliau mengatakan jangan hanya mengumbar hal-hal negatif saja di medsos. Umbar juga hal-hal positif, seimbang. Kalau hal negatif saja yang terpertontonkan bak anak gedanyo, mindset mereka hal negatif. Contoh ya, seorang bapa saat jumpa sama anaknya, kalimat yang diutarakan kalimat negatif. Nah, jangan seperti di Lok Semawe ya. Mereka banyak tawuran, mereka banyak kekerasan. Besok jumpa lagi sama anak. Nah, jangan keluar malam ya, nanti ditangkap. Besok jumpa lagi. Nah, nanti di-sweeping, ditangkap, harus bayar. Besok dibilang lagi. Nah, ada dibunuh itu seorang preman di Medan, dibakar hidup-hidup. Jadi hari demi hari yang dikonsumsi oleh anak kita hal negatif semata-mata, rusak oleh anak lagi kan. Yang kelagi bapak dan dipegah, asal ada kekerasan di Lok Semawe viral seluruh Indonesia, kebaikan tidak viral. Makanya saya 1000% mendukung Monas, Tengku Nasir. Kenapa? Harus ada balance. Contoh, ada pembagian takjil di masjid jami, berit bak media, berit pula anak katanya. Aku hari ini ingin mencuri tapi tidak jadi karena di beberapa titik ada dibagikan takjil. Aku hari ini ingin mencuri untuk beli nasi, tidak jadi karena beberapa masjid membagi nasi. Ada musabaqah, tampilkan di media sosial. Aku memang penyanyi. Dari kecil aku hobi penyanyi. Aku sangat ngefans sama Ariel Peter Pan. Aku sangat ngefans sama ini, sama itu. Tetapi karena ada media lomba selawat dan nasyid, anak tersebut bisa mengalih kepada hal baik. Nah, lomba MTQ, anak tersebut akan beralih kepada hal yang baik. Bubelen berita. Maka tiba ya, ni mesti contoh. Iron ni mesti ingin menyampaikan kebaikan. Kita lihat seorang nenek bagaimana dia bekerja. Kita anak muda harus semangat bekerja. Oh, tak kalah lom nak kebaikan, kita lihat seorang pemuda baca Al-Quran. Sehingga balance. Bahkan anak muda kita hana membudaya kebaikan. Karena mungkin sama-sama orang tua tidak pernah memberikan contoh-contoh kebaikan. Kenapa di Arab Saudi mereka biasa berbuat baik? Karena semua dikelilingnya.
Supir saat menunggu majikan belanja, duduk di tepi baca Quran. Semua orang baca Quran. Itu di Arab Saudi. Semua orang baca Quran. Kalau di Indonesia juga baca WA. Kalau di Arab Saudi, di semua sudut mereka bersedekah. Bahkan kita lihat di Syria, mereka begal. Stop mobil rame-rame, tapi bukan begal curi duit. Harus buka puasa di desa mereka. Stop mobil semuanya. Asal waktu buka puasa, semua mobil harus berhenti. Mereka sudah siap makanan, mereka harus buka puasa di situ. Di Amerika sendiri, di universitas terkenal Oxford, semua digratiskan 1 bulan untuk berbuka puasa. Iya ceh, lagi nanti dumpat payah dah belum. Robaun paku yang broken gratis, kapayah dah belum. Artinya apa? Harus balance. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di kota Luk Sumawe kita terharu, betul-betul terharu. Beberapa titik memberikan kesempatan kepada fakir miskin. Tidak ada cerita buka puasa ngenkuk masin. Tidak ada cerita. Mau berbuka puasa di Masjid Jami, di Baitur Rahman, di Islamik, di beberapa tempat, di semua desa. Insya Allah ada takjil, ada berbuka puasa. Luar biasa. Terharu watelung kalian pembagian kanji seput di Islamic Center. Ya Allah ya Rabbi, betapa senangnya mereka makan kanji. Terharu waktu kalian buka puasa di masjid, beberapa masjid. Kenapa? Akibat ulah tangan bapak ibu sekalian yang selalu menyulurkan sedekahnya, memberikan makanannya. Maka apa yang terjadi? Umat Islam yang imannya kuat, hana payah gade, hana payah pun maksiat untuk buka puasa. Cukup saja mendatangi masjid, tempat yang teduh, bisa sholat di sini, bisa baca Quran di sini. Semua sudah dihidangkan dan akhirnya bisa buka puasa lengkap menu. Ustaz, walaupun menana anak muda katanya yang hanaija. Itu terserah, kita berdoa saja agar mereka juga cinta ke masjid dengan fasilitas-fasilitas yang telah disiapkan oleh masjid. Insya-Allah lung yakin mulai daripada pengurus masjid hingga seluruh jamaah yang selalu memikirkan umatnya, nicok balasan singgah di Allah dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, wa yusari'una fil khairat. Hendaklah bersegera dalam berbuat kebaikan. Karena apa? Karena ketika ajal menjemput kita, taubat tidak berlaku. Ketika sakratul maut, tidak sempat kita ucapkan la ilaha illallah tanpa ada kebaikan yang ada dalam diri kita. Ya golom kita tahu bahwa Allah, baik diri ulun tuan pribadi atau hadirin sekalian, marilah sabi-sabi kita perbanyak amal. Karena pakan, karena lam kubu masakeh kita kecewa. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, sekarang aku baru sadar ternyata alam kubur, alam yang sempit, alam yang gelap. Berikan kesempatan hidup kepadaku, sesaat saja aku akan bersedekah. Aku akan beramal semua amalan solih, ya Allah. Berikan kesempatan hidup kepadaku, ya Allah. Tidak ada lagi. Maka sabi-sabi, saya support. Urang-urang yang kapubut baiknya dan support bandung, baik nak caci mencaci. Kekurangan di sana sini dalam mengurus masjid. Kekurangan di sana sini dalam mengurus desa. Kekurangan di sana sini dalam mengurus sebuah daerah tidak mudah. Tetapi tugas kita adalah mensupport kebaikan demi kebaikan tersebut. Dan akhirnya pubut kebaikan yang nambah diri kita. Baik sagai-sagai terlukai kebaikan kita dengan maksiat, dengan mengupat, dengan fitnah, dengan saling memutuskan silaturahmi. Tetapi yang paling penting adalah sama-sama takumpulkan kebaikan. Ingat, di dalam takumpulkan kebaikan ada juga virus-virus yang dapat menghilangkan kebaikan. Maka oleh karenanya setiap saat kita berbuat baik, insya Allah kebaikan yang kita kerjakan ini akan mampu menutup keburukan, menghapus keburukan, menghapus dosa-dosa kita kepada Allah. Maka hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 tipikal amal ibadah orang solih yang andai kiranya kita mampu untuk mengamalkan hal tersebut, mudah-mudahan kita akan terus diberikan petunjuk menjadi orang solih. Yang pertama adalah dengan memperbanyak baca Al-Quran di malam hari. Yang kedua,
memperbanyak sujud. Selain sujud wajib, juga kita perbanyak sujud-sujud yang lain. Yang ketiga, dengan selalu mengokohkan iman kepada Allah. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Di mana melihat kebaikan, kita sampaikan. Di mana melihat kemungkaran, sama-sama kita tegah. Dan yang kelima adalah sama-sama kita harus memanfaatkan waktu momen Ramadan ataupun setelah ini untuk selalu berbuat baik sesuai kapasitas kitanya. Bersedekah, sedekah. Bersedekah ubud pu yang sampaikan sesuatu yang bermanfaat, berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga, bagi anak, bagi masyarakat, bagi umat. InsyaAllah dengan demikian kita sudah berusaha untuk menjadi orang-orang yang salih. God hana God, terserah ba Allah. Husnul khatimah atau su'ul khatimah, terserah ba Allah. Tetapi usaha ke arah itu dan doa ke arah itu harus selalu kita lakukan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini Allah berikan kesempatan kita menjadi orang solih, menjadi orang muttaqin. Karena muttaqin tidak ada ukuran kecuali Allah yang memberikan titelnya. Dan tamlaki ba Allah bertambung syurga rayyan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.